Banyak padi perkara padi hendak disusun di dalam papan. Perkenalkan, nama saya Bambang Supriyadi. Orangnya tampan, susah dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami selaku kelompok 1 ingin menjelaskan tentang isi dari PowerPoint serta makalah kami, yaitu tentang hakikat penelitian dalam perspektif filosofis. Disusun untuk memenuhi tugas metodologi penelitian pendidikan. Kemudian dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Ramandana Rudwi Hantoro, MPD. Jumlah anggota kami ada 5, yaitu saya sendiri Bambang Supriyadi, kemudian ada Bunga, ada Muhammad Insyar, ada Novita, Diah Andayani, dan Rodatul Jannah. Hari ini tak banyak yang dapat saya sampaikan. Materi yang kami bahas yaitu tentang latar belakang munculnya judul makalah kami, yaitu tentang hakikat penelitian dalam perspektif filosofis. Latar belakang yang muncul ialah penelitian memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi, kami mengambil latar belakang serta masalah karena ada beberapa ketidaktelitian terhadap suatu individu atau kelompok tentang penelitian. Karena penelitian ini memiliki peran penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian, perumusan masalah kami ada 5. Yang pertama itu bagaimana penelitian pendidikan menurut pandangan para ahli seperti John W. Creswell, Fried N. Kerlingers, dan Sugiono, serta Lexi J. Melong dan Uma Sekarang. Yang kedua, bagaimana hakikat penelitian ditinjau dari 3 dimensi utama filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian yang ketiga, apa fungsi penelitian dan pengembangan dan pembaharuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang keempat, bagaimana relevansi pemahaman filosofis terhadap peningkatan kualitas dan kedalaman penelitian ilmiah di kalangan mahasiswa dan akademisi. Kemudian yang kelima, mengapa penting bagi peneliti untuk memahami nilai moral dan tanggung jawab etis dalam setiap proses penelitian ilmiah. Kemudian tujuan penulisan kami juga ada 5. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian penelitian menurut beberapa ahli dan memahami perbedaan serta kesamaan sudut pandangnya. Kemudian yang kedua, untuk menguraikan hakikat penelitian berdasarkan aspek ontologis. Kemudian yang epistemologi dan aksiologi dalam perspektif filsafat ilmu. Kemudian yang ketiga, untuk mendeskripsikan fungsi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta relevansi dengan kemajuan zaman. Kemudian yang keempat, untuk menumbuhkan keadaan filosofis di kalangan mahasiswa dan akademisi mengenai pentingnya dasar filosofis dalam setiap kegiatan penelitian. Dan terakhir yang kelima, untuk menanamkan pemahaman tentang nilai, etika, dan tanggung jawab moral penelitian dalam menjalankan proses ilmiah secara benar dan bermakna. Manfaat penelitian kami yaitu yang pertama, manfaat teoretis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang filsafat. Kemudian kedua adalah manfaat praktis, makalah ini diharapkan untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa juga. Kemudian yang ketiga, manfaat akademis, penulisan ini bermanfaat bagi dunia pendidikan tinggi sebagai bahan ajar atau acuan dalam pendidikan. Untuk pembahasan, yang pertama, pengertian penelitian menurut para ahli. Saya sudah ambil beberapa contoh dari beberapa ahli, yaitu ada 5 ahli. Tapi untuk secara umum, kita dapat pahami penelitian ini sebagai proses pencarian jawaban terhadap suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, siapa sih dari 5 tokoh yang saya ambil ini? Yang pertama itu adalah menurut John W. Creswell. Di tahun 2014, beliau menyatakan bahwasannya penelitian adalah proses untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks, menganalisis kata, serta melaporkan pandangan responden secara rinci. Kemudian, Creswell menekankan bahwa penelitian ini bukan sekedar kegiatan menyampaikan informasi, melainkan sebuah reflektivitas yang bertujuan untuk memahami makna yang terkandung di balik data yang diperoleh. Kemudian yang kedua, sementara itu, Fried N. Kerlingers dalam Creswell 203 sampai 120 mendefinisikan teori dalam penelitian sebagai seperangkat konstruktur, ide, dan proposisi.
Kemudian juga di sini ada menurut Profesor Dr. Sugiono tahun 2017 yang menyatakan bahwasanya penelitian merupakan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian ada Lexi J. Moleng di tahun 2019 menyatakan bahwasannya penelitian kualitatif merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan. Kemudian yang terakhir, pemikiran dari Uma Sekaran tahun 2006 yang menyatakan dan berpendapat bahwa penelitian adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat digunakan dalam memecahkan masalah, memperluas pengetahuan, serta pengembangan teori. Sekaran menegaskan bahwa penelitian ini tidak bertujuan menemukan kebenaran semata, tetapi juga memiliki fungsi praktis. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang hakikat penelitian dalam perspektif filsafat ilmu yang dilihat dari 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu itu penting dalam penelitian karena membantu kita memahami mengapa penelitian dilakukan, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, dan apa manfaat penelitian tersebut bagi manusia. Yang pertama itu ontologi. Apa yang diteliti? Nah, ontologi ini berkaitan dengan hakikat objek atau realitas yang diteliti. Artinya, seorang peneliti harus memahami apa yang sebenarnya menjadi fokus penelitiannya. Contohnya, jika meneliti pendidikan, maka objeknya adalah proses belajar siswa, guru, atau metode pembelajaran. Jika meneliti sosial, maka objeknya bisa berupa perilaku manusia, nilai budaya, atau interaksi masyarakat. Dalam ontologi juga dijelaskan bahwa realitas bisa dipandang berbeda. Misalnya, jika realitas dianggap objektif dan dapat diukur, maka penelitian biasanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Jika realitas dianggap beragam dan dipengaruhi pengalaman manusia, maka penelitian lebih cocok penggunaannya pendekatan kualitatif. Jadi ontologi itu membantu peneliti memahami objek penelitian secara jelas sebelum melakukan penelitian. Yang kedua ada epistemologi, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. Nah, epistemologi ini membahas cara memperoleh pengetahuan yang benar dalam penelitian. Pengetahuan tidak diperoleh secara sembarangan, tetapi melalui metode ilmiah yang sistematis. Langkah-langkahnya biasanya meliputi merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan. Contohnya dalam penelitian kuantitatif, pengetahuan diperoleh melalui data angka dan analisis statistik. Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pemahaman mendalam terhadap pengalaman manusia. Dengan memahami epistemologi, peneliti dapat memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan benar dan dapat dipercaya. Nah, yang ketiga ada aksiologi, nilai dan manfaat penelitian. Aksiologi ini berkaitan dengan nilai, tujuan, dan manfaat penelitian. Nah, artinya penelitian tidak hanya dilakukan untuk memenuhi tugas akademik, tetapi harus memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Contohnya, penelitian pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian sosial dapat membantu memahami masalah masyarakat, penelitian teknologi dapat menghasilkan inovasi baru. Nah, selain itu, aksiologi juga berkaitan dengan etika penelitian seperti kejujuran dalam mengolah data, tidak melakukan plagiarisme, bertanggung jawab terhadap hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian harus dilakukan secara jujur, objektif, dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Roda Tojana akan menjelaskan tentang fungsi penelitian dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama itu ada jantung pengembangan ilmu bersifat A. Dinamis dan adaptif. Ilmu tidak statis. Penelitian memastikan ilmu terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. B. Memperluas cakrawala. Melalui pengumpulan data dan analisis ilmiah, pemahaman manusia terhadap dunia terus diperbarui. 2. Ada verifikasi dan pengujian teori. A. Uji relevansi, membuktikan apakah teori lama masih valid di masa sekarang melalui bukti empiris.
B. Penyempurnaan, mengoreksi dan memperbaiki konsep agar tetap akurat dan ilmiah. Yang ketiga ada solusi masalah nyata atau fungsi praktis, yaitu A. Problem solving, menggunakan pendekatan ilmiah untuk memecahkan persoalan kompleks di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. B. Inovasi, menjadi sumber lahirnya teknologi dan strategi baru yang meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat ada instrumen pembangunan dan kebijakan, yaitu A. Evidence based policy, dasar perumusan kebijakan publik yang bijaksana berdasarkan data bukan sekedar opini. B. Kemajuan bangsa, tradisi penelitian yang kuat adalah ciri utama negara yang maju. 5. Pencerahan intelektual dan moral, yaitu seperti A. Berpikir kritis, melatih kemandirian berpikir, kejujuran terhadap data, dan sikap objektif. Yang B. Sikap terbuka, mendorong rasa menghargai kritik dan menolak kesimpulan yang tidak berdasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang relevansi hakikat penelitian dalam kehidupan akademik maupun sosial. Penelitian dari sudut pandang filsafat memiliki peranan penting dalam kehidupan akademik maupun sosial. Penelitian bukan hanya menjadi kewajiban dosen maupun mahasiswi, tetapi penelitian sebagai sarana untuk berpikir logis dan ilmiah. Sementara dalam kehidupan sosial, untuk mengetahui berbagai fenomena yang terjadi. Penelitian merupakan proses mencari kebenaran yang harus dilakukan secara jujur, sistematis, dan juga bertanggung jawab. Melalui penelitian, perguruan tinggi dapat menghasilkan individu yang mampu berpikir secara logis dan juga mampu mengelola masalah berdasarkan data dan argumen yang logis. Melalui penelitian sosial, berbagai masalah seperti kemiskinan, ketimpangan gender, pendidikan dapat diselesaikan dengan cara ilmiah. Dengan begitu, solusi yang dihasilkan menjadi lebih rasional karena didasarkan dengan data yang nyata. Di zaman modern seperti sekarang, penelitian juga menjadi pendorong munculnya perubahan dan juga inovasi. Contohnya, penelitian di bidang teknologi informasi yang menghasilkan berbagai inovasi digital yang mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi. Dalam bidang pendidikan, penelitian menghasilkan model atau metode baru yang lebih efektif serta selaras dengan perkembangan zaman. Nilai moral dan tanggung jawab etis dalam penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah tidak hanya menuntut kemampuan intelektual tetapi juga memerlukan landasan moral dan etika yang kuat. Setiap peneliti memiliki tanggung jawab bukan hanya terhadap objek penelitiannya tetapi juga terhadap masyarakat, lembaga, dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam konteks ini, nilai moral dan tanggung jawab etis menjadi bagian integral dari proses penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ilmiah. Penelitian tanpa landasan moral akan kehilangan arah dan makna, bahkan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Karena itu, memahami nilai moral dan etika penelitian menjadi hal yang sangat penting bagi setiap peneliti, terutama dalam menjaga kemurnian dan kebenaran ilmu pengetahuan. Nilai moral dalam penelitian berfungsi sebagai pedoman batin bagi peneliti dalam bersikap dan bertindak selama proses penelitian. Nilai moral menuntut penelitian untuk selalu menunjung kejujuran,
keterbukaan dan tanggung jawab terhadap setiap data dan hasil penelitian. Kejujuran menjadi nilai utama yang harus dijaga karena seluruh proses ilmiah didasarkan pada pencarian kebenaran. Jika kejujuran dikorbankan, maka penelitian kehilangan esensinya sebagai kegiatan ilmiah. Selain kejujuran, nilai moral lain yang penting adalah rasa hormat terhadap objek dan subjek penelitian. Dalam penelitian sosial, misalnya penelitian terhadapan langsung dengan manusia yang memiliki martabat dan hak yang harus dijaga. Oleh karena itu, peneliti wajib menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan seperti menjaga kerahasiaan identitas responden, memperoleh persetujuan informan consent, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan partisipan penelitian. Tanggung jawab etis juga mencakup kewajiban peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian digunakan dengan bijak dan tidak disalahgunakan. Dalam dunia modern, hasil penelitian seringkali memiliki implikasi luas terhadap masyarakat, lingkungan, bahkan kebijakan publik. Karena itu peneliti harus mampu mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari hasil penelitiannya. Sebuah penelitian yang dilakukan tanpa memperhatikan nilai etis dapat menghasilkan inovasi yang merugikan, meskipun secara teknis dianggap berhasil. Misalnya peneliti di teknologi yang mengabaikan dampak lingkungan atau peneliti medis yang mengabaikan hak pasien merupakan bentuk pelanggaran etika yang serius. Pemahaman terhadap nilai moral dan etika peneliti juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap dunia akademik. Masyarakat akan menghormati ilmu pengetahuan apabila para penelitinya menunjukkan integritas dan tanggung jawab dan bekerja. Sebaliknya, jika peneliti dilakukan dengan cara-cara tidak etis seperti memalsukan data atau mengambil keuntungan pribadi, maka kepercayaan terhadap dunia ilmiah akan runtuh. Di lingkungan perguruan tinggi, pendidikan etika penelitian perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan akademik. Mahasiswa juga terlibat dalam kegiatan penelitian harus dibekali dengan kesadaran moral agar mampu menjalankan penelitian secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting karena di era digital saat ini, pelanggaran etika seperti plagiarisme, penjiplakan karya ilmiah, dan manipulasi data semakin mudah dilakukan. Tanpa kesadaran moral yang kuat, peneliti mudah dapat terjebak pada praktik tidak etis yang merusak reputasi akademik dan mencederai nilai-nilai ilmiah. Baik, sudah tadi dijelaskan oleh beberapa teman saya, tadi ada 5. Maka muncullah penutup atau kesimpulan serta saran dari kelompok kami. Kesimpulan yang kami ambil adalah penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menemukan kebenaran. Jadi di setiap suatu masalah itu kita harus memiliki atau menggapai sebuah kebenaran. Kita ambil solusinya bersama-sama. Kemudian saran dari kelompok kami yaitu mahasiswa dan peneliti perlu memahami yang namanya sebuah konsep penelitian yang adaptif dan konstruktif, di mana di sini dijelaskan bahwasanya proses intelektual dan moral yang bernilai tinggi juga diterapkan, karena sebagai peneliti kita harus bermoral karena sekolah kita bersendikan wahyu berteraskan ilmu. Kemudian kami juga melampirkan beberapa nama narasumber, keterangan jenis, tahun, dan kegunaan dalam penulisan. Itu tadi ada beberapa peneliti, 5 peneliti. Pertama John W. Creswell, kedua Fred N. Kerligers, yang ketiga Profesor Dr. Sugiono, yang keempat Lexi J. Moleong, kemudian yang kelima Uma Sekaran. Mereka ini mempunyai sebuah buku-buku, jadi nanti bisa di searching. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kalau Tuhan berjalan sama kasih, janganlah terpijak duri. Saya
Bambang Supriyadi mohon terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.